Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama The Guru X dalam video pembelajaran dengan slogan belajar dengan menyenangkan dan efektif. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya anak-anak dapat informasi terupdate untuk video-video pada channel The Guru X berikutnya. Terima kasih. Hai. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN tema 1 subtema 4 dengan materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Masih dengan Pak Indra di kelas 3. Sebelum kita ke materi, Pak Indra mau menyampaikan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati dan membaca, siswa mampu menerapkan sikap bekerja sama saat bermain dengan teman. Yang kedua, dengan bercerita, siswa mampu menjelaskan pentingnya kerjasama. Yang ketiga, dengan mengamati dan bercerita, siswa mampu menuliskan pengalaman melakukan kewajiban merawat dan menyayangi tanaman. Yang keempat, dengan bercerita, siswa mampu menceritakan kegiatan kerjasama di rumah. Nah, anak-anak, di video sebelumnya, Pak Indra telah menjelaskan bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan. Mulai dari perbedaan kemampuan, perbedaan agama, perbedaan hobi, dan lain-lain. Meskipun kita berbeda, kita sebagai manusia harus tetap bersatu dan tidak boleh terpecah belah ya. Bersatu dalam perbedaan atau dalam keberagaman bisa kita lakukan dalam berbagai kegiatan. Dengan cara bekerja sama. Apa sih kerjasama itu? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Kenapa manusia perlu bekerja sama? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Mari kita simak video animasi tentang kerjasama berikut ini. Manfaat kerjasama. Kita main di sini saja ya. Ayo. Wah, kok sempit? Meja gambar ini yang membuat ruangan ini menjadi sempit. Ya, terus kita main di mana? Kalau di teras depan masih kotor. Ruang belakang sedang dipakai ayah. Di mana ya? Di sini saja kita pindahkan meja ini ke sudut ruangan itu. Oh iya ya. Ayo kita angkat bersama-sama. Ayo. Nah, lebih luas kan? Ternyata kalau kita mengangkatnya bersama-sama akan lebih mudah memindahkan meja itu. Betul sekali, Jo. Ayo, sekarang kita main luar tangga. Yuk, ayo
membantu dengan sukacita. Jika kita selalu bekerja sama, hal yang berat menjadi ringan. Ayo kita kerja sama, ayo kita bekerja sama, membantu dengan sukacita. Jika kita selalu bekerja sama, hal yang berat menjadi ringan. Ayo kita kerja sama, ayo kita kerja sama. Saling membantu sesama adalah hal yang mulia. Senang membantu juga membuat kita banyak teman. Di sebelah sana. Iya, aku saja yang menyapu. Kamu mengelap mejanya ya. Karena dengan kerjasama, segala hal menjadi lebih mudah. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Setelah menyaksikan video animasi tentang kerjasama, anak-anak sudah mengerti kan apa itu kerjasama? Bekerja sama bisa kita lakukan dimanapun. Bekerja sama bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan lain-lain. Contoh kerjasama. Kerjasama di rumah. Yang pertama, membantu ibu menyiram tanaman di halaman rumah. Yang kedua, membersihkan rumah bersama-sama. Yang ketiga, bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Dan yang terakhir adalah bekerja sama menghemat listrik di rumah. Dan masih banyak lagi kerjasama yang bisa kita lakukan di rumah ya anak-anak ya. Selanjutnya kerjasama di sekolah. Yang pertama, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Yang kedua, bekerja sama melakukan piket kelas. Yang ketiga, kerja bakti di lingkungan sekolah. Dalam hal ini menyiram tanaman dan lain-lain. Yang keempat, bekerja sama menjaga kebersihan sekolah. Dan masih banyak lagi ya anak-anak ya, kerjasama yang bisa dilakukan di sekolah. Kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti, membersihkan lingkungan, bisa membersihkan jalan, jembatan, pos kamling, dan lain-lain. Yang kedua, gotong royong membangun balai desa, pos ronda, masjid, dan lain-lain. Yang ketiga, bekerja sama membantu warga lain yang sedang kesulitan. Yang keempat, bekerja sama mengadakan acara-acara besar seperti Hari Kemerdekaan, Hari Raya Agama, dan lain-lain. Dan masih banyak kerjasama di lingkungan masyarakat yang bisa anak-anak lakukan ya. Contoh kasus. Anak-anak, Pak Indra ada kasus nih untuk anak-anak. Yang pertama, coba lihat gambar pada video pembelajaran ya. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Apa yang seharusnya Siti lakukan? Ya, betul sekali. Seharusnya Siti bergegas untuk membantu ibu menyiram tanaman agar pekerjaan ibu cepat selesai. Yang kedua, coba perhatikan terlebih dahulu ya anak-anak ya, gambar pada video pembelajaran. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Apa yang seharusnya Edo lakukan? Ya, betul sekali. Edo seharusnya membantu ayah mengumpulkan ranting-ranting pohon yang sudah ditebang oleh ayah. Yang ketiga, coba perhatikan terlebih dahulu gambar pada video pembelajaran ya anak-anak ya. Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Apa yang seharusnya teman-teman Lani lakukan? Ya, betul sekali. Teman-teman Lani seharusnya membantu Lani mengeluarkan duri dari tangan Lani dan bergegas memberikan pertolongan pertama untuk Lani. Setelah itu, membantu mengantarkan Lani untuk pergi ke UKS. Ya, anak-anak ya.
Manfaat kerjasama. Mulai sekarang, jangan segan-segan dan jangan malu untuk meminta bantuan kepada orang lain kalau kita merasa kesulitan. Karena bekerja sama dengan orang lain memiliki banyak manfaat loh anak-anak. Manfaat kerjasama yang pertama adalah menumbuhkan kebersamaan. Yang kedua, suasana menjadi rukun. Yang ketiga, menjadi lebih nyaman. Yang keempat, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang kelima, pekerjaan lebih ringan. Yang keenam, melatih diri untuk menghargai orang lain. Dan yang terakhir, mempererat hubungan baik bersama teman-teman. Ya. Sikap kerjasama. Sikap kerjasama bisa dilakukan dimanapun, seperti di tempat bermain, di sekolah, di rumah, di lingkungan, dan sebagainya. Yuk kita lihat contoh sikap kerjasama. Misalnya, mencetak gol saat bermain sepak bola. Ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya anak-anak ya. Selanjutnya, bersama-sama melangkahkan kaki saat bermain bakya. Seperti contoh pada gambar ya anak-anak ya. Yang kedua, sikap kerjasama di sekolah. Contohnya, mengerjakan tugas prakarya bersama-sama, ya, bersama teman-teman di kelas ya, anak-anak ya. Contoh seperti pada gambar. Selanjutnya, membersihkan kelas bersama teman-teman, ya, seperti pada gambar ya, anak-anak ya. Itu adalah contoh dari sikap kerjasama di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, sikap kerjasama di rumah. Contohnya seperti mengepel bersama ayah, ibu, dan kakak. Ya, seperti contoh yang diperlihatkan di gambar ya anak-anak ya. Selanjutnya, memasak bersama ibu, ayah, dan kakak. Dan yang keempat, sikap kerjasama di lingkungan. Contohnya, seperti menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama, seperti yang ditunjukkan pada gambar ya anak-anak ya. Selanjutnya, melakukan penghijauan atau penanaman pohon bersama-sama di lingkungan, ya, seperti pada gambar. Ayo kita menanam pohon, ya, itu tandanya kita melaksanakan penghijauan di lingkungan sekitar rumah kita ya. Nah, anak-anak, sikap kerjasama ini merupakan wujud bersatu dalam keberagaman loh. Kenapa begitu ya? Ada yang tahu? Sikap kerjasama itu adalah pemersatu perbedaan, sehingga kerjasama yang baik akan menghasilkan sikap saling menghargai dan menghormati akan adanya keberagaman atau perbedaan. Jadi, begitu ya anak-anak ya. Sudah paham materi yang Pak Indra jelaskan? Oke, pasti paham ya anak-anak ya. Kesimpulan. Oke, kesimpulannya adalah meskipun kita diciptakan berbeda oleh Tuhan, kita tidak boleh terpecah belah. Kita harus tetap bersatu dan bekerja sama. Bekerja sama dapat dilakukan dimanapun, bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan lain-lain. Mulai sekarang, jangan segan-segan untuk meminta bantuan orang lain jika kita merasa kesulitan. Tugas, ya, seperti biasa, setiap kali Bapak memberikan video pembelajaran, selalu disertai dengan yang namanya tugas. Oke anak-anak ya. Nah, silakan ambil buku pena 3A nomor 1 halaman 84 nomor 1, 2, dan 3. Kemudian nomor 2-nya adalah halaman 90 nomor 1 dan 2. Dan yang terakhir adalah halaman 95 nomor 2 dan 3. Di sana ada tabel. Nah, silakan buat seperti tabel tersebut ya anak-anak ya. Kerjakan bisa langsung di buku pena 3A
atau bisa menggunakan buku tugas. Terserah pada anak-anak saja ya untuk mengerjakannya. Oke? Ingat selalu S4. Selalu semangat setiap saat. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang sudah Bapak berikan tadi bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Oke anak-anak, dadah. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.